Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak kedalia pun dapat lahir sebagai manusia. Sampai dia bilang si dungu-dungu ini kan mau diapa-apain pun juga aku aduh udah susah deh kan begitu kan. Dungu itu dungu aja, ya. Menyimpang dalam kebenaran Tuhan itu tidak sesuai namanya isi kitab suci itu sudah dungu. Oh dia ulang itu dungu saudara. Kan begitu. Ya. Banyak orang-orang dungu kan begitu. Ya. Malas belajar, malas mendengar, ya. Datang di ibadahnya, memang dia bawa kitab suci, tapi tidak pernah dibaca. Bagaimana dia mau baca? Kadang-kadang di mimbarnya kan dia kejar target namanya, gitu kan? Wih, kan rata-rata kan di mimbar itu paling juga berapa? 20 menit, gitu kan? Bla 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 dengan dia campur-campurin tadi lawak-lawaknya tadi kan untuk ngelabui ke depan, habis dia lari ya. Yang paling fatal lagi, dia tidak mau doa berkat lagi. Pada doa berkat itu penting nggak? Ya, penting sekali saudara. Doa berkat itu perlu. Makanya saudara ini sesudah ibadah itu jangan langsung keluyuran pergi. Tunggulah nanti itu doa berkat. Ya, kan gitu. Kalau engkau tidak tunggu itu rugi banget. Bukan saya loh, ada pasalnya, ada ayatnya. Kan begitu, ya. Bla 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 bla, akhirnya apa? Ya. Di depannya dia sendiri pun dungu, tambah dungu lagi ke depannya. Ya. Begitulah yang jadi sekarang ini. Terima tidak terima itu faktanya. Kenapa saya mengatakan? Karena saya baca dari Kejadian sampai Wahyu ini. Sudah saya katakan kemarin sudah masuk ke 142 kali. Halo. Ya kan? Coba dari tahun 2000 sampai saya ngomong itu sudah masukin namanya 142 kali. Aku survei saja kan di mana-mana. Ya, ingat baik-baik loh, saya bukan pengangguran loh, ya kan? Jadi saya ini bukan pengangguran, saya ini kan pengusaha suku cadang alat berat kan begitu, ya. Ya. Saya berulang-ulang dari dulu saya di mimbar ini bukan untuk kuras namanya perpuluhan, bukan kan begitu kan? Saya dari mimbar itu saya bongkar kejahatan-kejahatan yang dari mimbar ini yang mereka tidak ungkap. Tuhan begini suruh begini, mereka tidak mau. Ya, sering saya angkat namanya masalah sabat sekarang ini kan setiap minggu kan orang ibadah kan begitu kan. Isi kitab suci ini itu suruh sabat. Makanya seorang muslim itu menanya sama mereka, loh sekarang isi kitab sucimu disuruh sabat, kenapa lu minggu? Dia bingung. Oh itu hari tidak terlalu penting bagi kami Pak. Katanya pasalnya ayatnya mana? Ya, dia pakai Roma, itu dungu namanya. Ya, kalau engkau baca Roma sana itu tidak demikian, bukan berarti dia bilang semua sama hari itu sama, bukan berarti sama semua hari sama itu kau langgar namanya perintah, bukan begitu, itu dungu namanya. Ya, itu bodoh kan begitu kan? Itulah yang terjadi sekarang ini dari mimbar ini, diputar-putar, dipelintir-pelintir untuk kepentingan kantongnya, untuk kepentingan perutnya, ya kan? Mau dari mana lagi? Ya, sebisa-bisa dia bersilat lidah dari mimbar ini kan supaya dia untuk dia makan, ya. Mungkin saja dalam sekuler udah nggak mampu lagi dia sana kerja, ya. Coba kan? Akhirnya jadi penipu dari mimbar. Kenapa saya bilang menipu? Ya. Tadi contoh disuruh namanya, pokoknya sabat itu kekal ya. Jangan boleh melanggar ini. Sabatku itu namanya kekal. Siapa saja yang melanggar sabatku itu hukuman mati. Udah ketahuan itu ada hukuman mati, itu seluruh orang lu paksa sama dia, lu meninggalkan. Itu dungu nggak? Ya. Inilah yang dipelintir-pelintir. Ya. Ini Kristen-Kristen ini kan pelintir-pelintir ini. Kan begitu, mereka nggak mau, lebih suka namanya buku panduan bapak gerejanya, gitu. Nggak tahu lah dulu kan waktu kan adanya Kristen ini kan sesudah Yesus 300 sekian tahun lah kan begitu kan, ya.
baru ada namanya Kristen. Tapi mereka mengatakan sekarang, oh sudah awal ada. Omong kosong, tidak sesuai. Bagaimana lu di dalamnya lu bilang gak omong kosong, di dalamnya semua kau langgar di dalam Taurat, lu bilang gak berlaku. Kan begitu. Tuhan bilang kan itu, saya datang sini bukan meniadakan, untuk saya menggenapi. Kan begitu, coba ya. Juga langgar, kan begitu ya. Inilah yang terjadi ya. Banyak orang-orang yang salah tangkap, pengajar-pengajar sesat ini, pembohong-pembohong, akhirnya korbannya tidak sedikit, banyak ya. Dia sendiri tidak punya pengetahuan yang benar, apalagi pendengarnya. Kalau dari mimbar sudah salah, makanya di depannya pasti akan salah ya. Itu yang terjadi sekarang ini. Baca Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Yahweh, itulah harta pada Sion. Coba baca ulang Ibu Ana. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Yahweh, itulah harta pada Sion. Tuh kan, pengetahuan itu kekayaan enggak? Itulah kekayaan, itu yang menyelamatkan pengetahuan ini. Jangan ikut-ikutan ya. Ini penipu-penipu dari mimbar sampai sekarang merajalela di dunia ini sampai miliaran pengikutnya ya. Mereka menolak namanya perintah Tuhan itu ya kan? Hikmat itu adalah namanya kekayaan ya kan? Udah pasti dong, kalau lu tidak punya pengetahuan, bagaimana sih lu bisa kaya? Ini kalau kita bicara hal-hal dunia ya, bagaimana lu kaya, bagaimana lu gajimu besar kalau lu nggak pernah belajar ilmu-ilmu sekuler dengan benar, dengan baik. Kan begitu kan ya? Akhirnya apa, lu dari pagi sampai sore tanpa pengetahuan, kerja membabi buta yang tidak akan pakai apa ya? Pengetahuan tidak memadai, akhirnya apa? Mungkin juga gajinya nanti, karena memang dia punya pengetahuan tidak memadai, akhirnya gajinya juga tidak memadai. Yang paling rusak lagi sekarang ini, gajinya sudah tidak memadai. Kalau sakit-sakitan, coba sekali sakit itu tabunganmu tadi dikuras habis ya. Pergilah nanti ke dokter sana. Yang paling parah lagi sekarang, dokter yang sembuhkan itu si Yesus atas nama Allah. Ini penipu-penipu. Tuhan tidak begitu ya. Kalau dia sembuhkan, ya dia yang sembuhkan, bukan dokter yang sembuhkan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Omong kosong, mana firman-Nya ya. Ini yang tidak benar ini ya. Kekayaan apa yang dimaksud tadi? Apa? Halo? Pengetahuan. Yang disukai itu kalau engkau memiliki pengetahuan mengenal namanya kebenaran tadi, ikuti saja apa yang diperintahkan Tuhan ya. Makanya 1 Korintus 1 ayat 5, coba dibaca yang keras Bu. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kekayaan dimaksud di situ apa? Pengetahuan. Itulah yang diputar-putar oleh dari mimbar ini. Oh, berkat itu masalah kekayaan. Dungu. Berkat itu tidak berjalan menamai kekayaan. Berkat itu namanya apa? Damai sejahtera. Berkat itu namanya kesehatan. Gitu? Supaya engkau memiliki kehidupan, kesehatan, makanya ikuti namanya perintahnya, itu namanya berkat. Makanya ditulis di sana, kalau engkau baca namanya Imaman 26 maupun Ulangan 28, di sana ada namanya berkat dan kutuk. Berkat itu kalau engkau mengikuti firman Tuhan, dampak daripada berkat itu apa? Keselamatan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya, menghadap corona sekarang ini, sediakan namanya oksigen. Bodoh sekali loh. Maka Tuhan Yesus mau ikut sibuk sana sibuk, lari sana lari sini ya. Sebenarnya sekarang itu tidak boleh kau lari sana. Kalau engkau benar memiliki kebenaran itu, jangan engkau takut pada penyakit ini.
Kenapa saya bilang kalau jangan kau takut ini? Karena ada jaminan di dalam isi kitab suci. Amin gak saudara? Ada jaminannya. Hanya persoalan sekarang kebenaran yang dimaksud yang dari mulut itu apa? Sesuai nggak isi kitab sucinya atau sesuai buku panduan bapak gerejamu? Kalau bapak gerejamu itu supaya melanggar perintahnya Tuhan, disuruh sabat lu bilang minggu, ya, disuruh namanya pondok daunan lu bilang namanya Natal, disuruh namanya baptisan orang besar lu bilang anak kecil. Ini pembangkangan, lu terima tidak terima terserah. Ya. Tapi pada waktu kalau engkau mendengarkan ini, kau bertobat, kau ikuti namanya perintah Tuhan, maka engkau akan selamat. Pasti engkau akan selamat. Kau bagikan kepada keluargamu. Kalau engkau seorang bapak, kau bagikan kepada istri, kau didiklah istri, kau didiklah anakmu, pasti akan selamat. Kalau engkau seorang ibu, kan begitu, kau kasih tahu kepada anak-anak, kau tahu suamimu, maka pasti engkau selamat. Tapi kalau perkataan ini kau abaikan, cepat atau lambat Tuhan akan datang digunakan menghukum yang melanggar perintahnya. Makanya kata pengkhotbah sana, ingat baik-baik kata pengkhotbah di sana. Kalau engkau baca pengkhotbah 5 ayat 1, coba baca saudara. Pengkhotbah 5 ayat 1. Jagalah langkahmu, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Coba kau ulang tuh pengkhotbah 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan Coba lembaga kitab Indonesia saya lebih suka itu. Pengkhotbah 5. Jagalah langkahmu ke rumah Tuhan, ya, menghampiri. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya. Jagalah langkahmu ke rumah Tuhan, menghampiri itu dan mendengar itu lebih baik daripada namanya korban korban, ya kan? Jagalah langkahmu itu ya, menghampiri dan mendengar itu lebih baik daripada kau datang di tempat ibadah ini hanya kau ngantong, maka kau tidak akan dapat apa-apa. Kalau engkau tidak berusaha, ya, suatu saat nanti, ya, akan kita menghadap pengadilan. Ya. Coba baca terusnya, Pengkhotbah 12 ayatnya terakhir 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Suatu saat nanti kau akan menghadap pengadilan, saudara, akan dihukum kau di situ. Kau akan dihukum. Ya, sekarang ini dari mimpan yang kita perhatikan sekarang ini luar biasa kejahatannya. Mereka robah semua namanya perintah Tuhan. Pada Tuhan itu kau datang di bumi ini bukan untuk namanya meniadakan Taurat itu. Satu iota, satu titik pun saya tidak pernah akan merubahkan. Bagaimana dia mau merubahkan kalau dia sendiri yang mengatakan kalau engkau menjadikan dia Tritunggal maka engkau akan berkelahi dengan anak bapaknya. Ya? Ini adalah kejahatan manusia ini. Akhir sekarang dihukum bumi ini terpontang-panting sekarang kan. Ya? Saya takut nggak corona? Saya tidak takut. Ya? Saya mau ikut vaksin nggak? Karena perintah pemerintah ini. Pemerintah itu harus kamu patuhi. Tulisannya Roma 13 harus kamu patuhi pemerintah. Tapi kalau untuk saya takut, saya tidak takut. Ya? Kalau kita tidak divaksin sekarang katanya kan dipersulit lah nanti naik pesawat tulis vaksin lah segala macam. Kalau untuk takut saya saya takut. Karena janjinya ada di dalam sangat jelas, dia tidak pernah ada dalam kitab sucinya. Ya?
sampai mangap-mangap mulutmu, kan begitu kan? Ya, supaya dulu nggak bengap-bengapan ini, makanya itu tadi lu harus punya kebenaran. Lu baca kitab suci, lakukan apa yang diperintahkan, maka dia akan menjagamu, akan melindungimu. Ya, segala celaka akan dia jauhkan, segala penyakit tidak akan membawa mau mati. Gitu. Sekarang corona coba kita lihat berapa korbannya, banyak. Karena itu adalah pengajaran-pengajaran yang menimba yang tidak benar. Sudah sekian dari generasi ke generasi ini, saudara. Ya, makanya saya mengatakan siapa saja yang melanggar sabatnya itu bukan hukuman kecil, itu malah petaka namanya. Ya. Saya punya data, saya punya pasal dan punya ayat, sering sekali saya suruh tulis oleh jemaat ini. Data saya lengkap. Melanggar satu ini yang dia tukik dalam namanya, kalau batu ini kau langgar itu hukumannya berat itu, tapi mereka tidak merasa berat ini yang dari mimbar-mimbar ini. Ya. Ya, mengajari orang yang tidak benar, akhirnya banyak orang mati celaka. Ya, banyak orang mati karena penyakit, setengah mati. Ya, kalau penyakitnya langsung kau mati itu nggak ada masalah, tapi kalau kau berbulan-bulan itu menghabiskan harta bendamu mati, akhirnya mereka dari mimbar, oh sudah meninggalkan dunia yang banyak, dan begitu kan? Ini sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dia ambil di pangkuan Bapa, omong kosong ini matinya orang sudah setengah mati. Ya, apakah ada ajarannya Tuhan di dalamnya seperti itu? Tidak pernah ada di dalamnya. Malah dia dalamnya itu dia lindungi orang-orang yang mengikuti perintahnya. Dia akan menjauhkan dari penyakit, dia menjauhkan dari celaka. Ya. Semua dia jauhkan, kan begitu. Ya. Makanya kalau dia bilang itu mereka itu kan kafir sesat, mereka marah-marah, kan begitu, tidak pernah mengoreksi dirinya. Ya. Itu adalah pemutaran balik fakta. Ya, yang dikatakan namanya kekayaan itu harus kau miliki, namanya kebenaran itu. Kebenaran yang dimaksud itu ikuti perintahnya Tuhan. Ya. Persoalan sekarang ini yang mereka jadi panutan mereka melihat orang Yahudi. Orang Yahudi pakai yang muncung-muncung ikut juga, pakai jambul-jambul ikut juga, pakai doanya yang begini ikut juga. Tapi tidak pernah namanya baca kitab suci yang benar dengan baik. Ya, pada di dalam waktu Yesua datang di bumi ini, waktu Yahweh datang di bumi, peringatkan namanya nelayan-nelayan ini, hati-hati ajaran-ajaran imam-imam ini. Hati-hati namanya ajaran namanya orang-orang Farisi ini. Farisi itu bukan orang dungu. Farisi itu orang-orang pintar, saudara. Khotbah kemarin saya sudah minggu yang lalu, aku bahagia Bapak. Engkau tidak menyatakan kepada orang pandai dan orang kecil orang pintar, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil, saudara. Ya, saya mengatakan ini, saya punya dasar. Saya khotbah seperti ini bukan ujuk-ujuk, saya teliti namanya isi kitab suci ini. Ya. Makanya pada waktu zaman itu, pada waktu di dunia ini kan, ya, siapa yang menerima dia? Apakah ada ahli-ahli Taurat yang menerima dia? Kan tidak ada. Ya. Kalaupun ada yang ribu-ribuan itu orang itu cari roti, saudara. Ya, cari roti. Roti beneran, ini bukan perumpamaan. Cari roti. Kamu datang di sini bukan karena kamu cari kebenaran, tapi kamu cari roti. Ya, karena kamu lihat mujizat, tapi kamu tidak punya pemahaman yang benar. Ya, kau paksa kemarin kalau engkau baca Ulangan 8 ayat 3 sana apa katakan? Bukan hanya roti saja kehidupan, tapi namanya firman. Kebenaran itu akan kau selamat. Yang menyelamatkan engkau adalah kebenaran itu. Ya. Tidak pernah kau mengalahkan pengetahuan kebenaran itu, maka jangan kau berharap-harap akan kau masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan masuk dalam kerajaan surga itu ada syaratnya. Ya. Lu masuk namanya kerajaan Tuhan itu ada syaratnya. Ya. Makanya orang-orang Yahudi kalau engkau baca dalam kitab nabi-nabi anak, ya, orang Yahudi itu seperti namanya anjing bisu, mereka tidak bisa menggonggong, hanya melamun, mereka tidur. Ada nggak firmannya seperti itu? Ya. Coba satu orang baca.
Yesaya 56 ayatnya 10-11. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba tiada terkecuali. Ambil jalan sendiri, ambil ajaran sendiri. Itulah yang sudah dinubuatkan. Makanya sekarang itu ada namanya Talmud ini, saudara. Yang dikatakan ini bukan orang asing. Ini adalah anaknya, biji matanya, kekasihnya. Itulah seperti anjing-anjing itu, saya bilang hanya melamun, tidur aja. Di perumpamaan, kalau engkau baca semua, kalau 56 itu, kalau engkau hafal 56, apa bunyinya 56? Halo? Kalau engkau baca namanya tadi yang apa ya, Yesaya 56 itu apa? Itu syaratnya kalau engkau masuk surga apa syaratnya? Ada syaratnya lah yang namanya Yesaya 56. Kalau kau masuk surga itu ada syaratnya nggak? Syaratnya apa? Harus menguduskan sabat. Lama benar sih jawabannya. Lo itu 56 masalah sabat nggak sih itu? Hah? Wih, Ya. lu jangan muka-muka ngantuk ini. Lu semangat. Kalau engkau masuk surga itu ada syaratnya nggak sih itu? Ada. Ya? Ada syaratnya. Syaratnya apa lu masuk surga? Orang yang menguduskan sabatnya. Ya? Sabat ini ditulis ulang-ulang, banyak sekali sabat ini, saudara. Saya mengatakan sabat ini, makanya jangan lalaikan sabat ini. Kalau engkau namanya melalaikan sabatnya, disitulah namanya awal kematianmu. Tapi kalau hari ini kau dengar, kau kembali kepada sabatnya, perintahnya, itu tanda perjanjian kepada siapa? Kepada siapa? Umatnya siapa? Umat Israel itu ada perjanjiannya antara Yahweh dengan umat Israel itu, ya. Itu sabat-sabatnya ditulis di mana? Sabatnya itu ditukik di mana? Loh, batu yang mana? Loh, batu pertama itu ditukiklah di situ, ditukik di dalam itu. Itulah perjanjian yang namanya antara Tuhan Yahweh dengan bangsa Israel. Nah, kalau kau lalaikan ini, itu dulu mati. Mati beneran. Secara rohani lu sudah mati. Ya, secara rohani. Kenapa saya bilang secara rohani? Mati. Makanya rentan sekali terpenyakit. Ya? Tahu nggak kalau kita ini adalah tubuhnya, namanya tubuh kita adalah bait suci, baitnya Tuhan, kan begitu. Ya? Kalau engkau sudah melalai itu, makanya rentan sekali terpenyakit itu. Kan diserang sama situ, kan begitu kan? Akhirnya sampai bawa kematian. Coba sekarang kan, coba. Ya. Coba sekarang namanya corona ini seluruh dunia. Ya. Pada waktu teriak sama Yesus itu, panggil nama Yesus. Kenapa tidak ada jawabannya? Baca kitab sucinya. Makanya pada waktu namanya Nabi Elia ini, kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 18 di sana, ayo kita adu. Yang kamu bangga-banggakan sekarang, itu namanya juga, itu juga namanya kok. Kenapa kita ribut-ribut? Kan begitu. Waktu nama Tuhan itu diganti, ya, bernama Asyera, bernamanya Baal, itu kan nama Tuhan juga. Yang mengatakan ini bukan di luar Israel, tapi orang-orang Israel sendiri yang bagian utara. Akhirnya apa Elia bilang? Kalau gitu panggil, kita buktikan sekarang nanti. Kita panggil nama Tuhan kita masing-masing. Panggil nama Tuhanmu dan aku panggil nama Tuhan. Ya. Coba kita adu sekarang apa yang terjadi. Mereka panggil nama ini, teriak-teriak dan lain sebagainya. Kagak ada jawabannya. Bungkam, makanya diledek-ledek. Panggil yang kencang-kencang, panggil yang kencang-kencang. Mungkin lagi tidur, mungkin lagi ngantuk, segala macam, kan begitu kan? Apa di sana kan? Ya panggillah dia nama Yahweh itu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu, sabar itu persembahan. Ya. Apakah orang Israel tidak lihat juga itu? Akhirnya berjalanlah waktu, makanya sampai sekarang ini namanya Yahweh ini kan sudah diganti namanya Adonai. Yang parah lagi kan kadang-kadang dia beradonai, kadang-kadang dia bernama Asem.
Ini kejahatan yang namanya, makanya dibilang Bapak bangsa yang jahat ini, angkatan yang jahat ini kok. Pada waktu dia datang di bumi kepada angkatan yang jahat ini, anaknya saja dia bilang angkatan yang jahat ini. Kenapa angkatan jahat dia mengatakan pada waktu itu? Karena tidak mereka hiraukan Taurat lagi. Tidak ada lagi yang melakukan Taurat ini. Berjalanlah waktu dari Nabi Imam Zekaria sampai selama umur 30 tahun. Kok ini manusia ini kok makin menjadi-jadi, makin meninggalkan Taurat. Yang mereka gadang-gadang adalah namanya Talmudnya. Itulah yang terjadi sekarang. Banyak kan terseret-seret juga orang kita sekarang ini, terseret. Coba dulu mengaku bahwa Yahweh lah, Yahshua lah, itu adalah Yahweh itu sendiri. Sekarang itu kembali lagi ke sana, dia tolak nama-nama ini. Apakah itu orang punya pengetahuan? Orang yang berpindah-pindah seperti itu bukan orang iman. Iman itu yang kalau kita memiliki iman itu, makanya kita baca kitab suci ini. Itu orang beriman. Orang beriman itu punya pengetahuan. Pengetahuan bahwa Tuhannya itu satu-satunya Yahweh. Saya dari tahun 2000 itu Tuhanku hanya satu-satunya Yahweh. Dia jadi manusia bernama Yahweh juga. Kan begitu. Dia tidak pernah bernama Yesus, dia tidak pernah bernama Isa, dia bernama Yahweh. Terus apa buktinya? Saya mau buktikan, kita lihat bahwa namanya Yahweh. Saya buang itu obat. 21 tahun memang masalah yang sebentar. Ini 21 tahun. Yahweh lah Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia juga lah yang jadi manusia ini. Buktikan. Saya masih berdiri seperti ini, masih sehat seperti ini. Kan nggak pernah obat, nggak pernah dokter. Dulu dokter nggak apa, udah mondar mandir. Sudah terlalu banyak tuh uang keluar. Gantian ke rumah sakit saya buang ini kan. Itulah pengetahuan manusia terbatas. Dia tidak bisa menyembuhkan sempurnanya penenang sementara. Tapi kalau engkau namanya sempurna itu, kalau engkau ikuti namanya perintah Tuhan. Supaya engkau memiliki perintah Tuhan tadi, harus kau baca. Halo? Mau dibaca atau mau didiamkan itu kitab sucinya? Harus dibaca. Kalian berdua nih sudah baca belum kitab suci dengan benar baik? Jangan bohong. Kalau engkau baca beneran. Jangan di depan orang tuamu, oh saya iya, tapi tidak pernah lakukan. Itu kejahatan. Itu kejahatan nama. Tapi dengan rendah hati harus kau baca. Makanya kalian seperti ini harus paling tidaklah kita nggak usah muluk-muluk, imbang lah. Sekulermu sekian, kerohanimu sekian. Bila perlu memang rohanimu lebih kencang. Pada waktu menghadapi persoalan, pekerjaan segala macam, itu diberikan namanya pencerahan. Makanya tadi, apa yang dia minta? Minta namanya hikmat apa? Sesudah dia minta hikmat, dapat nggak kekayaan? Dapat nggak kekayaan dia? Dapat kekayaan, dapat kemuliaan. Semua dapat semua. Maka dia bilang itu duluan kan namanya juga Tuhan. Coba seorang Sarfat, janda di Sarfat sana kan, kalau engkau baca 1 Raja 17 sana kan ada seorang namanya janda di Sarfat. Pada waktu namanya Elia minta air, diberikan air. Nah pada waktu namanya diminta roti, roti nggak ada bos. Kan gitu. Ini janda di Sarfat itu orang Israel atau orang bukan Israel? Cara mau tanya kepada jemaat. Orang Sidon itu bukan orang Israel. Tapi apa yang terjadi kalau engkau belajar namanya Sarfat itu luar biasa sekali. Dia mengatakan Tuhanmu yang hidup. Saya betul-betul itu terkagum-kagum betul-betul. Membaca namanya janda seorang si Sarfat itu luar biasa di depan manusia, nggak ada apa-apanya. Dia seorang janda, nggak punya apa-apa. Bikinkan roti, ukur nggak ada roti. Aku hanya punya namanya apa? Tepung. Tepung ini katanya saya bikin, saya makan dengan anakku sudah selesai, nggak ada lagi. Apa yang dibilangkan? Diperintahkan kepada namanya Elia kepada janda tadi. Bikinkan dulu untukku, baru untukmu. Akhirnya apa? Dia tanggap, dia respon. Akhirnya apa?
Dia bikinkan dulu roti kecil gitu, dia bikinkan dulu, dikasih namanya kepada Eli. Iya, apa yang terjadi? Halo? Apakah tadi tepung habis nggak? Apakah minyak tadi habis nggak? Tidak habis. Dia tetap saja ada terus sampai ada namanya pemulihan. Karena pada waktu di zamannya janda Sarfat itu ada kelaparan yang luar biasa, hujan kagak turun. Kenapa seperti itu? Karena raja-raja Israel ini sudah menyimpang. Sudah menyimpang. Loh, janda di Sarfat itu di utara atau di selatan? Halo? Ada di utara. Ya. Ada di utara. Kenapa di sana itu dari Yerobeam ini teruslah berlanjutlah ini dosa dan dosa ini. Ya. Berlanjutlah. Dosa dan dosa, mereka bikin ibadah baru seperti yang terjadi sekarang ini. Coba kalau kita baca sekarang ini isi kitab suci. Apakah isi kitab suci suruh bikin ibadah baru? Tidak pernah ada di dalamnya. Tidak pernah ada. Ya. Tidak pernah ada. Harus ikuti yang perintahkan oleh Mose. Nah, yang persoalan sekarang itu berubah semua. Coba. Nama Tuhannya mereka ganti, nama raja saja ganti, ya tidak sesuai lagi, nama rasulnya ganti, semua diganti mereka ini sekarang ini. Siapa yang melakukan? Kristen ini kan yang melakukan. Coba, karena gara-gara buku bapak gerejanya. Kalau di sana kan nama itu kan apa diganti, dia bungkam. Kenapa lu ngomong masalahnya itu namanya kenapa Matitia ini kenapa diganti namanya Matius atau Mateus? Kenapa? Oh, kita ribut-ribut masalah nabi itu juga Tuhan udah tahu kok itu. Jawabannya orang-orang sesat itu begitu. Orang-orang yang sudah ditentukan mati itu seperti itu jawabannya. Makanya engkau jangan mendengar. Marilah engkau belajar takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan, kau belajar di kitab suci ini. Kau baca dengan benar, dengan baik ini. Tanpa kau baca itu, makanya matilah engkau. Ya? Pada zaman rasul-rasul, apakah mereka semua mengerti nggak dulu? Halo? Pada waktu zaman rasul-rasul ini, ya, apakah rasul-rasul semua mengerti nggak yang dia mengatakan Tuhan itu? Tidak ada yang belum mengerti juga, saudara. Ya? Juga mengerti. Kalau mereka dulu golongan kan belum ada buku ini, mungkin tidak seperti kita sekarang ini ada di handphone, tinggal kita lihat kan begitu kan? Coba. Ya? Kalau dulu mereka tidak ada, ya. Namanya perjanjian baru itu kan pada waktu itu kan belum ada. Zaman rasul-rasul itu sudah ada nggak namanya buku perjanjian baru itu? Yang mereka anggap perjanjian baru, yang Injil ada nggak? Tidak ada. 300 tahun kemudian sekian tahun itu baru namanya ada namanya tadi Injil itu baru dikanonisasikan. Itulah yang dipelajari oleh namanya pendeta-pendeta ini. Dia disuka namanya buku panduan bapak gerejanya, ya, sehingga dia tolak semua isi kitab sucinya. Padahal di dalam isi kitab sucinya di dalam seperti rasul-rasul itu tidak pernah mengajarkan supaya mereka bikin ibadah baru, tidak pernah ada. Rasul-rasul itu perintahkan semua itu bahwa, hei orang-orang Yahudi, itu yang kamu tunggu-tunggu itu namanya Mesias itu sudah ada di bumi ini, ya. Kami ini adalah saksi-saksinya. Kan begitulah isi kitab sucinya, ya. Udahlah, marilah kamu pelajari, mari kita kembali kepada namanya Taurat, ya. Marilah kita kembali kepada Tauratnya Mose, kan begitu loh, ya. Ya. Akhirnya sana kan dicatat di kisah para rasul, di kisah para rasul namanya 21. Nah, akhirnya orang beribu-ribu orang kembali kepada Tauratnya Mose, ya, kepada ajarannya Mose, kan begitu kan, ya. Itulah yang mereka terus kemana-mana supaya orang kembali lagi kepada Tauratnya Mose. Inilah yang dipelintir oleh namanya pendeta-pendeta sekarang itu. Taurat itu sudah tidak berlaku. Nah, kalau sudah begini mati atau hidup? Mati konyol namanya. Makanya kalau engkau baca di sana, kalau baca mana kisah para 24 ayatnya berapa? 16, coba baca yang keras. Itu terakhir perkataannya namanya Rasul Saul ini yang mereka tuding-tuding bahwa Rasul Saul yang bikin ibadah baru tidak pernah ada. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami
jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Jalan Tuhan yang dimaksud itu di luar daripada Taurat atau itu Taurat itu sendiri? Itu Taurat itu sendiri yang mereka tuding-tuding sama saya ini. Seolah-olah saya ini kan sudah bikin ibadah baru. Seolah-olah saya ini dituding bahwa saya ini kan harus tinggalkan Taurat. Saya tidak pernah mengajari orang. Sekalipun saya dituding-tuding ini mereka ini kan begitu kan, saya tidak pernah mengajarkan yang lain kecuali hanya saya bisa mengajarkan mereka adalah namanya Taurat dan kitab para nabi. Kan begitu kan? Ya, tidak pernah saya menyimpang kan begitu. Ya. Kapan ini namanya apanya tadi nelayan-nelayan itu dibukakan pikirannya? Waktu Yosua masih hidup atau sesudah bangkit baru mereka dibukakan pikirannya mereka? Ayo. Waktu mereka memahami betul-betul tadi, waktu dia masih hidup atau sesudah mati, waktu bangkit baru mereka pahami kitab suci. Ya, sesudah bangkit baru mereka dibukakan pikiran mereka sehingga mereka memaham. Ada tulisannya nggak? Dibukakan pikirannya. Coba baca Lukas 24. Coba kamu simak itu Lukas 24 ayat 44-45. Keras. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Torah Mose dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sesudah dia bangkit atau sebelum bangkit? Sesudah bangkit. Dari situlah dia bilang, saya ini semua sudah saya genapi. Ya, bukan bergenapi itu terus sudah genapi terus suruh bikin ibadah baru, tidak pernah ada. Ini mati konyol. Ya, makanya kau jangan ikut-ikutan. Ya, biarpun gak ada teman, sudah bacalah kitab suci setiap hari.